Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kita selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah ya. Mulai hari ini dan seterusnya Mimin hanya akan membahas serial kungfu dan bukan film lepas seperti biasanya ya. Serial yang pertama akan Mimin bahas adalah First Sword of Wudang, yang merupakan sebuah adaptasi dari novel dengan judul yang sama, yang dikarang oleh Liang Yuseng sebelum dia meninggal dunia. Setelah Mimin menonton episode pertamanya, Mimin merasa film ini sangat menarik. Tidak kebanyakan efek CGI dan berani mengambil latar di banyak tempat asli, dan bikin Mimin semakin semangat buat nontonnya ya. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita bahas filmnya ya. Di awal film, dikisahkan salah satu penguasa Jurchen bernama Nurhaci berniat menyatukan 3 suku utama, yaitu Jianzhou Jurchen, Donghai Jurchen, dan juga Haixi Jurchen. Dan Nurhaci yang berasal dari Jianzhou telah menguasai seluruh wilayah tersebut dan mengerahkan pasukannya untuk menyerang Donghai dan Haixi agar semuanya tunduk di bawah kuasanya. Tak berhenti sampai di situ, Nurhaci juga diam-diam mengumpulkan kekuatan terbaik agar dapat menguasai kekaisaran Ming yang saat itu berkuasa. Di episode awal, sang tokoh utama dikisahkan masih belum lahir. Cerita awalnya masih menceritakan kisah ayah dan ibunya yang bernama Geng Jingxi dan He Yuyan, yang sekarang sedang berjuang hidup di daerah Jianzhou Jurchen di wilayah utara yang amat jauh. Setahun lebih mereka dalam pelarian, dan He Yuyan saat ini sedang hamil 7 bulan. Dan dalam pelarian ini mereka hidup dalam kondisi yang serba kekurangan dan belum terbiasa dengan kondisi daerah utara yang amat dingin. Awal film memperlihatkan Geng Jingxi dan istrinya sedang berbelanja di pasar. Sekembalinya mereka dari membeli ikan, Yuyan tanpa sengaja melihat seekor merpati yang dijual oleh seorang gadis. Yuyan yang tak memiliki uang akhirnya diizinkan untuk memeluk merpati itu oleh sang gadis, dan tiba-tiba saja seekor elang menyambar merpati di tangan Yuyan hingga Jingxi pun menangkap elang tersebut dan mengembalikan merpati pada sang gadis. Rupanya, elang yang ditangkap tersebut adalah milik Jenderal Jurchen bernama Huo Buto, hingga terjadilah perkelahian antara prajurit Jurchen dan Jingxi. Dan setelah itu, datanglah Jenderal Huo Buto ke tempat tersebut dan memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa bangsawan Shule atau Nurhaci mengadakan turnamen bela diri dan berusaha untuk merekrut pendekar-pendekar muda untuk ekspansi militernya. Dan hadiah turnamen bela diri ini sangat besar karena 3 orang terbaik akan bertemu Pangeran Nurhaci dan mendapatkan ratusan domba, sapi, serta emas yang amat banyak. Meskipun menjanjikan hadiah sangat besar kepada yang bisa berhasil menaklukkan rintangan berat, tapi rintangan ini mengandung bahaya yang sangat besar dan nyawa sebagai taruhannya. Berita ini pun dengan cepat menyebar ke seantero daratan Jurchen dan menarik minat para pendekar dunia persilatan. Mereka yang terkuat dan ikut dalam turnamen ini diperkenalkan sebagai Solot dan kelompoknya Macan Hitam. Lalu menyusul Simo Kun, sang peselancar es Jurchen pembela kebenaran. Disusul oleh Putri Hutuan, sang putri perkasa penakluk binatang buas.
Sementara waktu, Partai Wudang sedang merayakan hari jadinya dan akan menaikkan plakat yang dihadiahkan oleh sang kaisar. Namun tiba-tiba seseorang bernama Dong Fang Xiao dari Kunlun mengacaukan perayaan tersebut dan menantang ketua Wuxiang untuk bertarung untuk membalaskan dendam gurunya 30 tahun yang lalu yang bunuh diri karena malu akibat kekalahannya. Lalu kemudian majulah He Qiwu melawan Dong Fang Xiao mewakili ketua Wuxiang hingga pecahlah pertarungan sengit antara pedang pencabut nyawa melawan pedang elang terbang. Saat kedua ilmu tenaga dalam beradu, mereka berdua pun terpental mundur. Dan saat itu, ketua Wuxiang pun mengatakan pada Dong Fang Xiao bahwa He Qiwu masih cedera akibat pertempurannya yang lalu. Hingga Dong Fang Xiao pun akhirnya menunda pertarungan mereka sampai He Qiwu dinyatakan sembuh total. Di daratan Jianzhou Jurchen, Geng Jingxi rupanya hanya bekerja di sebuah kedai arak. Di sanalah mereka menyambung hidup dan menerima bayaran yang tidak seberapa. Suatu saat, He Yuyan kedatangan seorang tamu yaitu paman guru mereka yang bernama Wuji. Paman Wuji mengatakan bahwa He Qiwu ayah Yuyan telah memaafkan mereka dan meminta mereka untuk kembali ke Wudang. Oleh sebab itu, He Yuyan menjadi sangat senang dan mereka menetapkan bahwa besok akan kembali ke kampung halaman. Dan setelah itu, Paman Wuji pun menunggu mereka di penginapan kota terdekat. Sementara waktu, pasukan tiga bendera Nurhaci sedang membahas tentang Partai Wudang yang menjadi hambatan nomor satu bagi mereka untuk menguasai dinasti Ming. Karena dari dulu Wudang telah menjadi barisan depan dalam setiap pertempuran dinasti Ming yang membuat Nurhaci menjadi gentar. Oleh karena itu, mereka pun mencoba untuk mendekati dan menaklukkan Wudang untuk bisa menghancurkan dinasti Ming yang berkuasa. Dalam perjalanan pulang dari kedai, Geng Jingxi rupanya bertemu dengan saudara seperguruannya Guo Pu yang sudah 3 tahun menyusup ke dalam pasukan Nurhaci dan menyamar sebagai Jenderal Huo Buto. Rupanya, Guo Pu selama ini menyelidiki kasus hilangnya sang ayah yang berjuluk pendekar 7 bintang yang disebabkan oleh Nurhaci. Setelah itu, Geng Jingxi pun bercerita pada Guo Pu bahwa mereka telah kabur ke Jurchen setelah tragedi kawin lari bersama Yuyan setahun yang lalu. Kondisi mereka yang kesusahan kemudian membuat Jingxi bertekad mengikuti turnamen berhadiah besar yang diadakan oleh Nurhaci. Setelah tahu Jingxi akan mengikuti turnamen, Guo Pu lalu memberikan kereta kudanya kepada Jingxi untuk menuju ke tempat turnamen yang ditentukan. Sesampainya di rumah, Yuyan pun mengatakan kepada Jingxi bahwa Paman Wuji telah datang dan saat ini berada di penginapan. Dan kedatangan Paman Wuji tersebut adalah untuk menjemput mereka karena ketua Wuxiang dan juga ayahnya He Qiwu telah memaafkan mereka dan berharap mereka untuk kembali. Keesokan harinya, He Yuyan tidak menemukan suaminya di rumah yang ternyata telah pergi mengikuti turnamen Nurhaci untuk mendapatkan hadiah besar. He Yuyan yang cemas kemudian meminta Guru Jiwu untuk mengawasi turnamen tersebut karena khawatir Geng Jingxi akan celaka.
Dan dimulailah turnamen tersebut yang amat diselimuti oleh bahaya. Turnamen dimulai dari lomba balapan menghindari jebakan raksasa yang menggelinding dari bukit dan membuat banyak pesertanya tewas dalam prosesnya. Hingga puluhan panah dari pasukan yang mengincar dari balik es, dan kemudian para pasukan panah itu pun ditangkis oleh aura pedang Geng Jingxi dan satu peserta lainnya. Dan saat mereka sedang memanjat gunung es untuk mencapai puncak, tiba-tiba di tengah jalan tembakan meriam menyebabkan longsoran salju yang membuat para peserta banyak yang berjatuhan dan tewas. Saat Putri Wutuan hampir jatuh akibat longsoran salju, Geng Jingxi pun menolong nyawa wanita tersebut. Dan episode pertama film ini pun berakhir. Nantikan lanjutan episode selanjutnya dari serial First World of Wudang hanya di channel ini ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, karena semuanya itu gratis. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.